Kesepakatan damai Amerika-Iran siap diteken Jumat ini, namun ancaman perang berlanjut kian menyengat bumi. Israel mengecam keras langkah rekonsiliasi. Teheran mendesak Lebanon masuk dalam lingkaran damai, sementara Tel Aviv bersikeras tetap menciptakan badai. Mengapa perdamaian formal justru memicu amarah diplomatik yang begitu brutal? Kita bahas lebih dalam pemirsa bersama narasumber istimewa kita, pengamat Timur Tengah Pizarro Ghazali Idrus. Selamat malam, Assalamualaikum Bang Pizarro. Selamat malam Mas Yudi, waalaikumsalam. Terima kasih Bang sudah berkenan berbagi di Sindo Prime. Jadi kalau kita baca tuh, ini benar nggak nih Bang Pizarro seperti ini? Amerika dan Iran mulai menemui titik kesepakatan, namun Iran ingin bagian dari kesepakatan itu adalah tidak ada penyerangan di Lebanon. Itu menjadi bagian daripada itu. Tapi Israel tidak rela akan hal itu dan tetap mengganggu karena mereka tetap punya kepentingan sendiri. Apakah seperti itu runtutan peristiwanya sekarang ini Bang? Iya, betul, tepat Yudi ya. Ini emang Lebanon menjadi ujian nyata ya. Bagaimana kelangsungan antara diplomasi Amerika Serikat dan Iran. Iran meminta dan juga memaksa Amerika Serikat untuk memasukkan poin Hizbullah, poin Lebanon di dalam kesepakatan. Simple Yudi, karena Iran sudah menginvestasikan ratusan ribu rudal kepada Hizbullah dan bisa dibilang Lebanon itu pagar Iran agar kemudian Israel itu tidak melakukan serangan direct kepada Iran. Seperti itu. Makanya itu kemudian agar kemudian kepastian keamanan Iran itu benar-benar dijamin, dia memasukkan poin Lebanon ke dalam kesepakatan. Tapi problematikanya ini ada beda pendapat sebenarnya Yudi ini antara Trump dengan Netanyahu. Bagi Trump, untuk memburu tikus tidak perlu dibakar sampai gudang jeraminya. Seperti itu, cukup memburu tikusnya. Tapi bagi Netanyahu, untuk membunuh tikus dan bagi Netanyahu tikusnya banyak di gudang tersebut, itu harus dibakar sama gudang-gudangnya. Seperti itu. Ini yang kemudian menjadi perbedaan titik kesepakatan. Bagi Trump, Hizbullah itu cukup dilemahkan, jangan dihancurkan. Tapi bagi Israel, Hizbullah terus dihancurkan karena itu musuh eksistensial dia. Karena kan jangan lupa, kalau Amerika itu kan gak berbatasan langsung sama Lebanon, Yudi. Kalau Israel Utara itu berbatasan langsung dengan Lebanon Selatan, yang itu menjadi faksinya Hizbullah, maka itu menjadi musuh permanen bagi Israel. Bagi Netanyahu, Hizbullah ini nggak bisa cukup dilemahkan, tapi harus dihancurkan gitu. Tetapi kan problematikanya, ini akan jadi blunder bagi Amerika Serikat. Udah ketemu nih kesepakatan dengan Iran, dan kemudian Lebanon itu juga Trump tidak mau diperangi. Karena kalau kemudian perang ini panjang, ini ongkos militernya, ongkos ekonomi dan ongkos politiknya bagi Donald Trump itu akan sangat panjang. Bukan tidak mungkin dia akan kalah di pemilu selak nih di November nanti. Tapi sebaliknya Yudi, kalau Israel berhenti memerangi Hizbullah, berhenti memerangi Lebanon, maka Netanyahu akan kalah pada pemilu Oktober nanti. Oke. Gitu. Baik. Jadi ada kepentingan 180 derajat yang berbenturan nih antara Amerika Serikat dengan Israel. Amerika Serikat butuh keluar dari perang, tidak melakukan peperangan agar nasib politiknya Donald Trump itu selamat, nasib ekonomi Amerika selamat. Tetapi bagi Netanyahu sebaliknya, kalau saya berhenti perang, kalau kami tidak musuhin Hizbullah, mau ditaruh di mana muka saya? Saya akan kemudian dikritik oleh koalisi partai Zionis, partai sayap kanannya mereka. Dia juga akan dikritik oleh berbagai oposisi, karena kan perang belum selesai, tapi sudah mundur. Itu kan sama saja bentuk kekalahan, bentuk menyerah. Dan jangan lupa sekarang oposisi ya sama partai-partai pendukungnya Netanyahu itu satu suara nih sekarang tumben nih. Mereka sama-sama mengkritik Trump. Maka bahkan mereka sampai bilang kayak gini nih Yudi. Please respect our country, our sovereignty. Tolong hargai kedaulatan kami. Musuh kami dengan Hizbullah itu musuh kami selamanya abadi, dan kami tidak bisa dihentikan dengan hanya gencatan senjata antara Amerika dan Iran. Bahasa Israel, lu untung gue buntung. Gitu Yudi lah. Ini yang kemudian menjadi sangat rumit sekali ya bagaimana mengatur masalah Israel dengan Iran dan Hizbullah ini. Memangnya yang di internal Israel sendiri ketika penyerangan ke Lebanon atau ke Hizbullah dihentikan itu akan membuat mereka merasa kegagalan ya Bang ya? Betul, karena kan gini, ini kan perang sudah panjang. Dan jangan lupa Hizbullah itu kan masih melakukan serangan-serangan kepada wilayah Israel. Dan Hizbullah ini udah dalam beberapa panjang masih gagal ditaklukkan oleh Israel. Yang kedua Yudi, saya tuh pernah ke Timur Tengah ya, saya ke beberapa tempat-tempat konflik. Memang untuk menarik mundur pasukan yang sudah ada di front terdepan pertempuran itu susah. Makanya kan sekarang Netanyahu itu nggak mau dia ditarik pasukannya. Bahasanya kayak gini Yudi, saya tuh udah di front terdepan, masa tiba-tiba harus mundur? Dan mundurnya mending kayak Sudirman sama Cikini. Mundurnya Cirebon ke Cilegon tuh. Kan panjang banget ya. Panjang, di tengah jalan, dia akan sangat potensial ditembak sama Hizbullah. Ya gitu. Makanya Netanyahu tidak mau menarik pasukannya, karena itu berbahaya bagi dia. Dan kalau kemudian dia gagal menaklukkan Hizbullah, kan pasti bakal banyak pertanyaan. Loh kamu selama ini udah nyerang, udah masuk ke wilayah Lebanon, tiba-tiba kamu berhenti. Kok kamu lebih melayani kepentingan Trump ketimbang kepentingan dalam negerinya Israel? Nah, ada seperti itunya tuh Yudi di internalnya ya, Israel gitu. Karena jangan lupa, partai pendukung Netanyahu, partai utamanya,
itu partai Zionisme religius. Ini beda dengan Yahudi Ortodok nih, Yudi. Ah. Ada dua varian Yahudi sekarang di Israel. Yahudi Ortodok yang sebenarnya yang menginginkan berhentinya perang, dengan Zionisme religius yang tetap ingin perang. Karena dia punya keyakinan turunnya Dajjal di akhir zaman itu bisa dipercepat dengan kemudian Israel menggelorakan negara Israel Raya yang salah satu pintunya ialah menaklukkan Palestina, menaklukkan Suriah, dan menaklukkan Libanon. Waduh. Gitu. Karena Baik. sekarang saya pernah ketemu dengan tokoh-tokoh Palestina. Saya katakan kenapa kok Netanyahu itu masih eksis sih di Israel padahal dunia itu udah mengutuk dia, Eropa udah mengisolasi dia. Kata ini orang Palestina ini, tokoh Palestina ini, Netanyahu itu memelihara kelompok-kelompok politik garis keras Zionisme yang gandrung dengan perang Armageddon, perang akhir zaman. Gitu ya. Itu basis pendukungnya Netanyahu yang itu nanti akan dimanfaatkan pada pemilu Oktober nanti, pemilu legislatif di mana Netanyahu itu akan kembali bertarung. Jadi kan pemilu legislatif seperti itu. Dan ini kemudian kalau dia kemudian terlihat tunduk sama Iran, tidak berdaya sama Hizbullah, dan kemudian menerima apa saja begitu perintah Donald Trump, dia sama saja nggak independen, dia sama saja tidak kemudian menggambarkan Israel yang strong. Seperti itu ya. Ini bisa dibilang mati hidupnya Netanyahu. Masalahnya Yudi, kalau dia mundur, kasus korupsi sudah bertumpuk, kasus di pengadilan sudah bertumpuk, kasus kegagalan dia di Gaza sudah bertumpuk, hancurnya ekonomi Israel itu juga akan menjadi ganjalan bagi dia. Ini menjadi maju kena mundur kena nih bagi Netanyahu. Bagi Netanyahu. Ya seperti itu. Makanya dia kemudian mencoba untuk melawan Trump. Baik, kalau begitu sekarang bagi Trump, ketika kesepakatan perdamaian tercipta dan tadi Anda sampaikan bahwa ini akan berpengaruh terhadap apa yang terjadi di internal di Amerika Serikat sendiri dalam pemilu setelah nanti, mungkinkah itu akan diambil pilihannya oleh Trump dengan mengabaikan apa keinginan dari Israel? Apa kerugian besar Trump atau Washington ketika hal itu dilakukan, Bang Pizarro? Iya, jadi begini, memang Trump ini Yudi, dia akan lebih pertama dia menyelamatkan eksistensi politik dia. Gitu ya. Karena kalau perang ini terus berlanjut, approval rating dia udah terjun ke jurang tuh, udah terjun bebas Yudi. Kalau dia terus melakukan peperangan, ongkos politiknya akan sangat mahal, mungkin ini kan bukan pemilu presiden ya, ini kan pemilu upper house DPR dan Senat gitu. Tetapi akan bergeser tuh kekuasaan Demokrat akan menggulingkan partai Republik. Masalahnya ini akan menjadi referendum ini Yudi. Kalau kemudian sekarang Republik kalah, bukan tidak mungkin 2 tahun kemudian ketika ada pemilu presiden yang Trump tidak maju lagi, Republik juga akan kiamat. Akan kalah seperti itu. Makanya kemudian saya melihatnya dia sekedar mundur sejenak Yudi sementara ini untuk memastikan Selat Hormuz itu benar-benar dibuka, aliran ekonomi dunia itu kembali mengalir, energi global semakin mengalir, dan itu akan berdampak kepada situasi ekonomi di Amerika Serikat. Karena sekarang tingkat pengangguran di Amerika Serikat sangat tinggi, inflasi mulai meningkat gitu, dan ini meningkatkan tekanan ekonomi kepada Trump. Trump butuh berhenti sejenak. Bukan berhenti berperang ya, tapi berhenti sejenak aja Yudi, agar kemudian mengamankan posisi dia, seperti itu. Berhenti sejenak dan mencapai kesepakatan dengan Iran, itu kan berarti ibaratnya dia memperbaiki nama baiknya ya, citranya di Amerika ya. Tapi pilihannya kan dia justru akan memperkeruh dengan Israel, bukankah begitu Bang Pizarro? Apakah dia akan mengambil resiko itu? Pertama gini Yudi ya, Israel itu tidak akan pernah tunduk 100% pada Amerika. Kita udah lihat dalam presidennya. Bahkan kalau kita jumping tahun 80-an Yudi, Ronald Reagan itu presiden Amerika Serikat minta Israel jangan menyerang reaktor nuklir Irak. Dilakukan juga sama Irak. Tetap dilakukan. Ya, bahkan kemudian Donald Trump pernah meminta Netanyahu agar kemudian tidak melakukan perluasan aneksasi ilegal di tepi barat. Apa yang dilakukan Netanyahu? Netanyahu tetap melakukan perluasan aneksasi ilegal. Ada lagi nih Yudi, diminta sama Trump, jangan nyerang Doha deh, jangan nyerang Qatar. Qatar bagaimana tuh sekutu saya, tempat negosiasi kamu sama Hamas. Tetap aja diserang sama Netanyahu. Jadi udah punya pengalaman Yudi, Netanyahu ini nggak bisa dikontrol. Israel tuh nggak bisa dikontrol. Kenapa? Salah Amerika sendiri Yudi. Kenapa? Dia membesarkan Netanyahu, tumbuh besar sebagai seorang politisi tanpa pernah disanksi, tanpa pernah ditegur, tanpa diberikan tekanan. Ini menjadi blunder sendiri bagi Amerika Serikat. Loh jangan salahkan Netanyahu, dia menjadi besar seperti itu karena Amerika Serikat memberikan dia status anak emas, anak istimewa. Kan nggak pernah pelanggaran gencatan senjata aja di Gaza. Pernah nggak Amerika memberikan sanksi? Nggak pernah tuh. Perjanjian Oslo dulu kan tahun 1963 di mana disepakati kerjasama perdamaian antara Israel dengan Palestina. Tapi kemudian Israel tetap melakukan serangan pada Palestina, melakukan pembantaian. Ada nggak sanksi teguran? Nggak ada. Maka kemudian Netanyahu tuh tumbuh dengan sangat besar tanpa bisa dikritik Yudi. Dan sekarang udah terlambat. Kalaupun Netanyahu itu menghentikan, maka kan bahasa Netanyahu apa Yudi? Saya tidak senang. Saya tidak senang Netanyahu tetap melakukan serangan kepada Libanon. Dia nggak mengatakan saya mengutuk Netanyahu. Saya meminta Netanyahu berhenti. Nggak bisa, karena udah terlalu besar, udah terlalu liar.
Seperti itu ya. Dan ini yang kemudian akan menyulitkan. Dan jangan lupa Yudi, kasus-kasus Donald Trump itu Epstein file masih dipegang sama Netanyahu. Ya, percakapan Pentagon, Departemen Pertahanan Amerika Serikat itu disadap loh sama Mossad. Yang kemarin kemudian menimbulkan ketegangan antara Pentagon dengan Tel Aviv. Ini membuktikan Israel itu nggak sepenuhnya bisa percaya sama Amerika Serikat. Ya, karena apa? Negosiasi yang dilakukan sama Iran itu kan tidak menguntungkan. Iran masih punya cadangan uranium, Iran masih punya rudal balistik, bahkan yang lebih parah bagi Israel nih, Iran itu dicairkan dana-dana asetnya. Yang bagi Israel, Iran akan bisa membeli peralatan-peralatan militer yang sangat canggih dan uang itu sebagian digelontorkan kepada Hizbullah. Ini yang kemudian tidak diinginkan oleh Netanyahu. Walaupun itu sebenarnya hak Iran dong. Itu kan duitnya Iran itu. Bukan duitnya mereka ya. Bukan duitnya Amerika Serikat yang ditahan dalam perkembangan Amerika Serikat selama ini gitu. Jadi ini gencatan senjata antara Amerika Serikat dengan Iran bukan akhir dari perdamaian menurut saya, bukan akan terjadi perdamaian permanen. Cuman jeda sementara aja gitu. Jeda sementara. Baik, iya. Bang, saya ingin Abang mengomentari tanggapan Presiden Iran Masoud Pezeshkian yang menyebut ada keinginan musuh membuat kekacauan dan perang dengan Iran. Kita simak dulu ya Bang, berikut ini. از قبل دادیم این اتفاقاتی که رخ داده به خاطر اختیاراتی بود که داشتن. چرا تو مملکت در رابطه با اداره کسی اعتراض نکرده؟ برای اینکه استاندارا کار کردن، فرماندارا کار کردن و کمک کردن. همه جا مشکل وجود داشته ولی در سیستم اداری وقتی اینا تصور میکردن وقتی به جنگن کشور به هم میریزه. کشور به هم میریزه یعنی چی؟ یعنی بازار، یعنی ادارات، یعنی سیستم. به هم ریخت. Baik, Bang Pizarro, kalau kita ambil kesimpulannya mungkin yang dimaksud Pezeshkian adalah kesepakatan ini sudah akan terwujud, akan tetapi ada musuh yang mencoba mengganggu. Musuh ini siapa, Bang? Oke, menarik ini Yudi, pernyataan Pezeshkian dan pertanyaan siapakah musuhnya? Menurut saya musuhnya Yudi nggak jauh dari 3 pihak. Pertama, basis konservatif yang ada di Amerika Serikat dari Partai Republik, evangelis, yang memang mereka tidak happy dengan kesepakatan ini. Bagi mereka kesepakatan ini itu lebih buruk daripada eranya Obama. Obama masih mending itu uranium Iran dibawa ke Rusia, ke negara ketiga. Tapi kan kalau yang sekarang uranium itu masih dipegang oleh Iran, seperti itu. Minimal belum ada kesepakatan soal Iran itu diserahkan kepada Amerika Serikat. Kedua, basis-basis donaturnya Donald Trump yang terkait dengan kelompok Zionisme seperti AIPAC. Gitu. Kan dia kan menagih itu, Yudi. Kamu sudah saya menangkan, sudah saya endorse, sudah saya support secara finansial. Kok sekarang kebijakan politik kamu itu justru berpihak kepada Iran, tidak kepada Israel. Seperti itu. Ini yang kedua pihak ini menurut saya, yang kedua ini yang juga punya potensi. Yang ketiga Netanyahu, Yudi. Gitu. Ingat Yudi, dulu kenapa pertemuan antara delegasi Amerika Serikat dengan Iran cuma 1 jam kan, hanya 1 hari di Islamabad. Setelah itu kan kemudian G-Defense itu kan pulang kembali gitu. Kenapa? Karena di last minute ada diplomasi injury time yang dilakukan oleh Netanyahu, yang dimana Netanyahu itu mengubah teks kesepakatan. Yang tadi kesepakatan udah disepakati bahwa Iran itu tidak boleh punya senjata nuklir, tetapi fasilitas nuklir masih boleh punya. Tetapi kan last minute itu diubah sama G-Defense bahwa Amerika Serikat sama sekali tidak menginginkan Iran itu memiliki fasilitas nuklir, bukan hanya senjata nuklir gitu. Nah ini menurut saya sabotase ini Yudi, sekarang Selasa ini ya, ini sampai Jumat pasti akan panas nih, akan ada diplomasi injury time yang dilakukan oleh Israel. Minimal kesepakatan ini benar-benar tidak menguntungkan tidak sepenuhnya menguntungkan Iran, tapi juga bisa memberikan keuntungan kepada Israel. Dan kalau kita tanya udah ada itu Yudi, misalkan ya, ini misalkan Trump itu meminta dari 3 fasilitas nuklir yang dimiliki oleh Iran hanya boleh punya 1. Iran hanya boleh 1? Hanya boleh punya 1 dari 3. Kan ada 3 tuh, ada Isfahan, ada Fordo, ada Natanz. Ini kesepakatan yang terbaru ini di MOU ini salah satunya, itu Iran tuh hanya boleh punya 1 fasilitas nuklir. 2-nya itu dihancurkan, Yudi. Gitu ya. Padahal dulu skenario Amerika Serikat itu bolehlah punya 3 fasilitas nuklir, tapi minimal itu nggak jadi senjata nuklir, cukup nuklir untuk pertujuan damai dan pengayaan uranium itu direndahkan gitu. Dan itu saya lihat ya, dan ini kan masih ada waktu sampai sekitar 2 hari. Menurut saya Yudi, Israel akan mengintensifkan serangan ke Libanon, ke Hizbullah, sampai kemudian kesepakatan pada hari Jumat itu diketok palu. Gitu. Itu karakternya Israel tuh Yudi ya. Kita lihat dulu negosiasi kita senjata Gaza kan. Misalkan disepakati hari Selasa, tapi baru kemudian diimplementasikan hari Rabu. Dari Selasa sampai Minggu misalkan, itu dibombardir itu Gaza. Dimaksimalkan serangan, tekanan kepada Gaza untuk dilakukan serangan yang sangat brutal. Ini bukan tidak mungkin ini. Ini sekarang hari Selasa, kesepakatan hari Jumat. Itu dari Rabu, Kamis sampai nanti Jumat pagi misalkan, itu Israel akan melakukan intensitas serangan kepada Hizbullah. Yang tentu ini problematikanya Iran kan menganggap kesepakatan kami dalam MOU ini termasuk bukan sekedar menghentikan loh serangan Israel kepada Hizbullah, tapi menarik mundur pasukan IDF. Kayak gitu Yudi ya. Dan kalau kemudian di tengah jalan
Israel melakukan kembali serangan kepada wilayah Lebanon, dan pasti itu akan dilakukan Yudi untuk mensabotase gerakan ini bisa meruntuhkan atau minimal menunda implementasi kesepakatan Amerika Serikat dan Iran. Mungkin nggak totali hancur, tapi ditunda kesepakatan implementasinya gitu. Dan kalau ditunda, potensi untuk kembali kepada deeskalasi itu bisa sangat tinggi. Ya, apalagi tadi ya karakteristik Netanyahu itu benar-benar liar, dia benar-benar tidak pernah mengakui kesepakatan yang sudah ada. Kalau ditunda kesepakatan berarti Hormuz kembali terkendala, artinya situasi ekonomi tidak menentu masih akan lanjut dong Bang? Masih gitu, karena itu mungkin jalan tengahnya Iran tidak langsung serta-merta keluar dari kesepakatan gencatan senjata, keluar dari negosiasi, tetapi jalan tengah yang diambil ditunda kesepakatan implementasinya. Jadi kesepakatannya sudah ada Yudi, hari Jumat misalkan dibukanya Selat Hormuz, tetapi ditunda implementasinya dengan melihat situasi di Lebanon yang masih kacau balau, dilakukan serangan oleh Israel. Karena Iran mengatakan antara Amerika Serikat dan Israel itu dua koin mata uang yang sama itu Yudi, nggak bisa dipisahkan itu. Sama-sama itu side A, side B gitu. Karena bagi Iran, kenapa Israel masih memiliki senjata, masih memiliki rudal, masih memiliki drone, di backup oleh Washington. Makanya itu kan kata Iran, Amerika Serikat nggak bisa dong cuci tangan, mengatakan oh itu urusan Israel bukan urusan kami, gitu. Karena Israel sekutu strategisnya mereka, dan Israel juga mendapatkan backup militer selama ini dari Amerika Serikat. Ini yang menjadi poin yang sangat krusial menurut saya Yudi, yang bukan tidak mungkin eskalasi itu bisa terus berlanjut ketika sekali lagi Israel mengintensifkan serangan dia kepada wilayah Hizbullah gitu. Apalagi kalau nanti ada isu Gaza lagi dimasukin tuh Yudi. Kesepakatan ya dalam kesepakatan itu tambah juga rumit lagi tuh, karena pasti Israel itu juga sampai sekarang pun Gaza itu masih terus digenosida oleh Israel. Satu lagi Bang Pizarro, ketika kesepakatan ini tercipta atau terjadi, kita harapkan demikian, menguntungkan Amerika dan Iran, bukankah ini membuat situasi termasuk di Selat Hormuz juga kembali berjalan normal dan dunia pun akan situasi ekonominya membaik begitu? Apakah ini akan merubah pandangan yang sebenarnya, karena sebelumnya kan sudah banyak yang menyalahkan Netanyahu dalam hal ini ya. Ketika kesepakatan ini terjadi, apakah semakin membuat semua dunia terbuka matanya bahwa siapa yang paling bersalah dalam hal ini, Bang? Iya, pertanyaan yang paling krusial Yudi ya, sejauh mana kemudian kesepakatan ini bisa langgeng? Itu pertanyaannya. Ya, sejauh mana kesepakatan ini bisa langgeng? Jangan lupa Yudi, Trump itu udah punya track record dia keluar dari kesepakatan. Bahkan bukan hanya dalam konteks Iran, dalam konteks hubungan dia sama negara lain, dia pernah loh di tengah jalan tuh dia exit. Apalagi Yudi, menurut saya ini yang paling penting sebenarnya 60 hari setelah hari Jumat. Ya, 60 hari setelah kan pasti ada negosiasi, ada 3 hal yang sangat krusial itu Yudi. Negosiasi masalah uranium Iran, apakah dihancurkan, apakah diserahkan kepada Amerika Serikat. Kedua, soal rudal balistik, ya, apakah produk rudal balistik Iran itu masih tetap dipegang sama dia atau kemudian dikurangi ketika hubungan dia sama proksi-proksinya. Dan jangan lupa Yudi, kenapa Donald Trump itu keluar dari kesepakatan nuklir dengan Iran tahun 2018? Karena 3 faktor ini. Ya, karena 3 faktor ini yang tidak dipenuhi di dalam kesepakatan di eranya Obama. Makanya dia keluar. Karena dinilai, wah ini kesepakatan eranya Obama yang nguntungin Iran banget nih. Iran masih punya balistik, masih punya uranium, masih punya hubungan dengan Hizbullah. Nah, apakah akan terjadi deja vu? Ini sangat bergantung dengan situasi apakah Trump menafsirkan situasi Amerika Serikat ini benar-benar mendesak bagi dia. Hingga kemudian dia mungkin menganulir tuntutan-tuntutan dia pada tahun 2018. Tetapi Trump nggak bisa dipercaya 100% Yudi. Berkali-kali dia juga tetap melakukan serangan pada Iran walaupun ada negosiasi, dan kita mengetahui ini orang penjahat. Gitu. Jadi kita tetap punya harapan, punya optimisme, tetapi kita juga harus siap dengan situasi yang real Yudi, bahwa kesepakatan bukan tidak mungkin akan kembali runtuh. Apalagi Trump udah ngomong kalau kemudian kesepakatan soal nuklir ini tidak disepakati oleh Iran, kami punya potensi melakukan serangan kembali kepada Iran. Baik, kita nantikan yang terbaik dari Trump dan juga dari pihak Iran. Yang jelas takdir terbaik akan menjemput waktu terbaiknya ya. Bang Pizarro, makasih banyak sudah berbagi. Nanti kita bisa diskusi kembali ya. Selamat malam. Assalamualaikum.